Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Panitia Pelaksana Magang Inovatif tahun 2024, dan yang saya hormati dosen penguji Magang Inovatif tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eman Yasin. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya ingin memaparkan artikel penelitian yang telah saya lakukan di Lembaga Dinas Koperasi Usaha Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dengan judul Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dalam optimalisasi pengendalian dan pemantauan harga bahan pokok. Pada umumnya, pasar merupakan media pelayanan kegiatan transaksi penjualan produsen terhadap konsumen dan proses pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cara membeli produk produsen. Dalam sistem jual beli terdapat sebuah perputaran harga yang dapat disebabkan oleh produsen, konsumen, barang, dan lain-lain. Dalam pasar, harga barang selalu mengalami naik dan turun, atau disebut juga dengan perputaran harga. Seperti contoh yang telah terjadi adalah turunnya harga yang dilatar belakangi dengan banyaknya stok dan turunnya permintaan konsumen yang dapat memunculkan ketidakstabilan harga. Harga pasar yang normal adalah salah satu indikator penting dalam berjalannya perekonomian suatu negara. Dalam normalnya harga terdapat beberapa penghambat yang menjadi salah satu tidak stabilnya harga, diantaranya fluktuasi cuaca dan gangguan logistik. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah harus memiliki strategi yang kuat untuk menjalani dan menstabilkan ekonomi suatu negara. Salah satu perangkat pemerintah yang berperan dalam kestabilan harga yakni adalah Dinas Perdagangan melalui proses pengendalian harga di berbagai pasar sesuai tempat yang telah ditentukan. Langsung saja, di sini saya ingin membahas mengenai artikel penelitian saya yang berjudul Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dalam optimalisasi pengendalian dan pemantauan harga bahan pokok. Dalam penyusunan artikel ini, saya selaku penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji data-data penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini saya selaku penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui metode deskriptif. Dalam pengumpulan data primer, saya selaku peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo. Sedangkan dalam perolehan data sekunder, saya selaku peneliti melakukan pengkajian penelitian terdahulu yang telah terbit di berbagai jurnal. Lembaga Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo merupakan gabungan lembaga dinas mulai dari koperasi, usaha mikro, perdagangan, serta perindustrian, atau disebut juga dengan DKUPP Kabupaten Probolinggo. DKUPP Kabupaten Probolinggo memiliki tanggung jawab dalam hal perkoperasian, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian, serta membantu bupati dalam mengembangkan amanah dalam bidang perekonomian. DKUPP Kabupaten Probolinggo atau Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian memiliki
tanggung jawab terhadap kondisi stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo, DKUPP Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dalam hasil wawancara, saya selaku peneliti kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, terdapat beberapa langkah dan strategi untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Yang pertama, pihak lembaga DKUPP Kabupaten Probolinggo melakukan pengawasan harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting yang ada di wilayah Probolinggo. Dan yang kedua, pihak lembaga DKUPP bidang perdagangan dan perindustrian melakukan kegiatan berupa operasi pasar dan pasar mula. Langkah pertama yang dilakukan oleh DKUPP Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Kabupaten Probolinggo dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo dengan cara melakukan pemantauan harga bahan pokok. Pemantauan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam menjaga sebuah kestabilan suatu kondisi maupun aktivitas. Dalam penelitian terdahulu yang dikarang oleh Paldi, dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan dapat mempengaruhi hidup matinya suatu organisasi maupun birokrasi serta berfungsi untuk memandang pelaksanaan kerja sesuai perencanaan yang telah disusun. Dipantaunya dengan maksimal mengenai harga bahan pokok, sebab bahan pokok dapat mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat mulai dari posisi konsumen, produsen, hingga pemerintah. Dalam perolehan data mengenai pemantauan harga bahan pokok yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo, DKUPP telah memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai harga bahan pokok. Media yang digunakan oleh DKUPP Kabupaten Probolinggo dalam proses pelaporan harga atau pemantauan harga yakni terdiri dari dua media sosial. Yang pertama SP2KP dan yang kedua Siska Perbapok. SP2KP dan Siska Perbapok yang merupakan media sosial yang digunakan DKUPP dalam melakukan tugas pemantauan harga bahan pokok di wilayah kabupaten merupakan media yang berisi tentang harga-harga bahan pokok untuk mempermudahkan perolehan informasi harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. SP2KP dan Siska Perbapok merupakan media yang digunakan DKUPP untuk memudahkan perolehan data informasi mengenai harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. SP2KP dan Siska Perbapok merupakan media yang berisi mengenai harga-harga bahan pokok untuk mempermudahkan perolehan informasi harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun SP2KP dan Siska Perbapok memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya menurut petugas bidang perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwasannya perbedaan dari SP2KP dengan Siska Perbapok terletak pada pemantauannya saja. Nah, SP2KP merupakan media sosial yang dipantau di seluruh laporan Dinas Perdagangan se-Indonesia, sedangkan Siska Perbapok merupakan pemantauan yang dilakukan pada satu provinsi saja. Nah, selain itu, dalam sampel yang digunakan juga berbeda. Dalam sampel SP2KP, DKUPP Kabupaten Probolinggo mengambil 3 pasar besar di wilayah Kabupaten Probolinggo, sedangkan pada Siska Perbapok terdapat satu sampel atau satu pasar yang diambil datanya oleh DKUPP Kabupaten Probolinggo.
Latar belakang DKUPP Kabupaten Probolinggo mengambil 3 pasar tersebut untuk diinput datanya pada media 2KP dan Siska Perbapok, sebab 3 pasar tersebut merupakan salah satu pasar yang besar di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dan selain itu, posisi pasar tersebut dengan posisi DKUPP Kabupaten Probolinggo itu tidak jauh jaraknya, sehingga perolehan data mudah didapatkan dan dipantau oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo. 3 pasar tersebut diantaranya yang pertama Pasar Semampir, Pasar Leces, dan Pasar Deringu. Adanya pemantauan atau monitoring harga yang oleh DKUPP dapat mempermudahkan lembaga dinas Kabupaten Probolinggo untuk mengatasi suatu permasalahan yang timbul mengenai fluktuasi permasalahan harga bahan pokok yang muncul di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dengan pentingnya kondisi harga bahan pokok bagi seluruh masyarakat, adanya data monitoring atau pemantauan harga ini yang dilakukan oleh DKUPP Kabupaten Probolinggo dapat mempermudahkan lembaga DKUPP untuk mengatasi suatu permasalahan yang muncul yang beredar mengenai harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Pelaporan harga bahan pokok dan bahan penting kebutuhan yang dijual oleh pedagang wajib dilaporkan kepada lembaga pemerintah seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Presiden bab 6 pasal 104 yang berbunyi 1. Pelaku usaha distribusi yang mendistribusikan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting wajib menyampaikan laporan stok distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan penting kepada Menteri. Yang kedua, jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya secara elektronik. Nah, salah satunya tadi yang digunakan di DKUPP Kabupaten Probolinggo menggunakan media SP2KP dan Siska Perbapok untuk penginputan data bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Langkah yang kedua yakni operasi pasar dan pasar murah. Tindakan untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga bahan pokok bidang perdagangan di DKUPP Kabupaten Probolinggo membangun sebuah kegiatan operasi pasar yang akan dipantau langsung oleh bidang perdagangan Kabupaten Probolinggo atau DKUPP Kabupaten Probolinggo. Selain itu, dengan bidang perdagangan di DKUPP Kabupaten Probolinggo menjalankan kegiatan pasar murah untuk membantu masyarakat dalam perolehan harga bahan pokok. Latar belakang diadakannya operasi pasar dan pasar murah yakni untuk mengawasi berjalannya barang yang diperjualbelikan oleh produsen. Selain itu, untuk memastikan barang tersebut layak untuk diperjualbelikan. Sedangkan tujuan dari dilakukannya pasar murah yakni sebagai sarana bantuan pemerintah terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pada timbulnya naik harga seperti pada hari-hari besar dan langkanya bahan pokok. Salah satu program yang telah diikuti saya selaku peneliti dalam melakukan penelitian di lembaga DKUPP Kabupaten Probolinggo diantaranya pasar murah beserta penginputan data-data mengenai harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Nah, pasar murah merupakan salah satu atau suatu hal aktivitas yang menyeimbangkan yang dapat dilakukan Dinas Perdagangan dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. Nah, dalam melakukan pasar murah, DKUPP Kabupaten Probolinggo menjalin kerjasama dengan lembaga Bulog. Nah,
Bulog merupakan badan usaha pemerintah yang menyediakan. Nah, dalam hal ini Bulog memiliki aktivitas dalam penyeimbangan kondisi harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini pihak DKUPP menjalin kerjasama dengan pihak Bulog untuk penyediaan bahan atau bahan pokok untuk diperjualbelikan pada pasar murah yang dilakukan oleh DKUPP Kabupaten Probolinggo. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni Lembaga Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok yang beredar di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sebab bahan pokok merupakan bahan yang bisa untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam menjalankan pengendalian harga bahan pokok, DKUPP memiliki 2 media sosial yang digunakan untuk pemantauan harga. Yang pertama SP2KP dan Siska Perbapok. Di sisi lain, lembaga DKUPP Kabupaten Probolinggo dalam pemantauan harga bahan pokok mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil kondisi harga di wilayah Kabupaten Probolinggo, salah satunya dengan cara menggunakan media sosial SP2KP dan Siska Perbapok. Mungkin sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.